Bercerita tentang seorang ahli bela diri yang menjalani kehidupan sederhana dengan membantu ayahnya yang mengantarkan ayam goreng dan bermain video game di waktu luangnya. Namun, bakat yang luar biasa dalam seni bela diri membuatnya terlibat dalam pekerjaan sebagai petugas kepolisian. Langsung aja gimana keseruannya tanpa banyak basa-basi, sediakan kopi atau cemilan untuk menemani kalian dalam menonton. Let's go! Cerita berfokus kepada seorang pria yang bernama Lee Jung-do. Ia adalah pemegang sabuk hitam, taekwondo, judo, dan apalah ini namanya. Selain itu, ia pun jago bermain PUBG. Di sela-sela aktivitasnya, ia selalu membantu ayahnya mengantarkan ayam goreng. Delivery order yang saat itu kebetulan ia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi adu tonjok. Tanpa ia ketahui, kedua orang tersebut adalah polisi dan satunya lagi adalah tawanan bebas bersyarat yang mencoba melarikan diri. Dengan basic yang ia miliki, si tawanan tersebut dengan mudahnya dikalahkan oleh si Jung-do. 사진 찍겠습니다. Karena membantu kepolisian, ia pun diberikan penghargaan. Tidak cukup di situ saja, karena fisiknya yang bagus, jangkung tinggi berotot, sang kepala kepolisian pun berniat merekrut Jung-do untuk bergabung menjadi polisi pengawas tahanan yang baru bebas bersyarat. Karena ia adalah tipikal orang yang setia kawan, Jung-do pun menanyakan apakah ia kalau bergabung dengan Halode adalah keputusan yang tepat. Salah satu temannya pun bilang jikalau itu adalah keputusan yang tepat dikarenakan ia tahu Jung-do adalah orang yang suka dengan adrenalin. Jung-do pun bertanya lagi kepada bapaknya kalau ia akan bergabung dengan kepolisian bagaimana. Rupanya ayahnya pun ikut bangga dengan prestasi yang Jung-do dapatkan. Katanya ia turut bangga karena bisa direkrut menjadi petugas kepolisian tanpa harus menjual sawah dan bermodal mengalahkan tawanan saja. Akhirnya Jung-do pun menerima tawaran tersebut dan langsung bekerja di hari itu juga. Sebelumnya kepala polisi pun memperkenalkan kepada seluruh anggotanya dan Jung-do pun diberitahukan bagaimana ia akan bekerja. Pekerjaannya adalah mengawasi orang yang berada di monitor. Ada pemerkosa anak di bawah umur, ada pencuri, ada begal, ada tikus berdasi, dan lain-lain. Saat baterai gelang 30%, warna di monitor akan berubah menjadi warna kuning dan Jung-do harus membujuk para tahanan rumah tersebut untuk mengisi daya baterai kembali. Jikalau mereka menolak, maka Jung-do harus mendatangi dan membujuk mereka agar mengisi daya baterai gelang pelacak tersebut. Menit demi menit, Jung-do agak sedikit bosan karena pekerjaannya hanya melihat monitor saja, sampai di mana ada salah satu monitor yang berubah menjadi kuning, menandakan si tawanan rumah harus mengisi daya gelangnya. Ia bernama Lee Yong-ho, berumur 20 tahun dengan kasus pemerkosaan di bawah umur. Jung-do berusaha membujuknya agar mengisi baterai gelangnya, akan tapi ia malah menolaknya, sehingga Jung-do harus mendatangi tawanan tersebut. Jung-do pun diberikan rompi anti sayatan pisau yang kalau disayat tidak akan mempan, tapi kalau ditusuk memar juga. Ia juga diberikan pistol setrum yang mana itu dibutuhkan bila si tawanan berusaha menyerangnya. Jung-do ditemani oleh kepala kepolisian sebagai partnernya. Sesampainya di lokasi, Jung-do karena sudah terbiasa mengantar makanan, dia pun tahu rumah si tawanan dan melihat cuma rumah dia yang gak pakai tali besi. Ia memprediksi si tawanan ini kabur lewat jendela saat diketuk pintunya. Mau tidak mau, senior sekali-kali nurut sama junior dan terpaksa ia yang depan, sementara si Jung-do nunggu di luar. Saat kepala kepolisian mencoba menyuruh tawanan tersebut mengisi daya, sedang memperkaos wanita, untungnya ia berteriak dan membuat tawanan tersebut panik. Benar saja, rupanya ia lompat dari jendela yang tentunya sudah diprediksi oleh jagoan kita. Inilah momen jagoan kita beraksi. Udah weh, gitu doang. Ide, Rocok. Terlihat di monitor menandakan salah satu tawanan yang bernama Lee Jong-in dengan riwayat kejahatan seksual berada di luar zona pengawasan, sehingga Jung-do pun bergegas dengan kepala kepolisian, kita sebut saja Pak Kim. Jung-do melihat tawanan tersebut sedang mengintip anak-anak sambil ya begitulah. Jung-do yang kesal pun langsung mengejarnya dan menggeplak kakinya sehingga terjatuh. Sempat emosi dan hampir memukulnya, untung saja ditenangkan Pak Kim. 정구 씨.
Untuk merayakan pencapaian tersebut, Pak Kim mengajak Jungdo untuk makan bersama di traktir Pak Kim karena Jungdo yang setia kawan ingat dengan kawan-kawannya menanyakan apakah boleh membawa sekalian teman-temannya, yang mana tawaran tersebut Pak Kim iakan. Singkat cerita, mereka pun berkenalan. Ada si penulis, ada si Lembab. Pak Kim sempat menanyakan namanya kenapa si Lembab. Ternyata nama Lembab berasal dari hidungnya yang selalu keluar minyak, entah keringat, yang jelas bukan pertalite. Dan ada satu temannya lagi yang bernama Cacing. Sudahlah, jangan dibahas. Pak Kim pun menawarkan apa yang akan mereka pesan. Ternyata si Lembab dengan pedenya bilang jikalau ia ingin sedikit saja makan karena sedang diet. Dengan sedikit kombinasi perut daging babi yang gurih dan airnya harum, disegarkan dengan sup kimchi dan nasi goreng yang renyah, menu yang sempurna dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Itulah yang si Lembab pesan. 총 25인분? 네, 25인분 전골 5인분까지. Setelah beres makan-makan, Pak Kim mendapat telepon dari pusat mengabarkan jikalau ada tahanan yang baterainya di bawah 30%, susah dihubungi dan keluar dari zona pemantauan, dan rupanya jarak Pak Kim dengan si tawanan tersebut hanya perlu 1 menit perjalanan menggunakan mobil si Lembab. Pak Kim dan Jungdo pun bergegas mencari tawanan tersebut dan malah menemukan alat pelacaknya telah dipotong menggunakan pisau, yang mana hal tersebut membuat mereka sulit untuk menemukan lokasi tawanan tersebut. Jungdo pun terpikir satu hal, yaitu untuk menggunakan drone yang dipunyai oleh si Lembab, dan benar saja terbukti bahwa sangat worth it. Tawanan itu ditemui sedang berjalan sendirian menenteng pisau. Karena hal itu, Jungdo pun bergegas mengejarnya dengan dibantu alat komunikasi headset di telinganya yang diarahkan oleh Pak Kim. Diketahui kalau tawanan tersebut adalah tawanan bebas bersyarat yang pernah membunuh seorang. Jungdo pun memperkenalkan dirinya bahwa ia dari kepolisian. Akan tapi tawanan tersebut tidak menggubris dan malah melawan Jungdo. Pak Kim sempat khawatir karena Jungdo tidak merespon jawabannya. Akan tetapi Jungdo langsung mengakhiri pertarungan tersebut dengan membanting tawanannya. Buset. Tapi Jungdo tidak sadar jikalau tawanan tersebut mengambil pisau dan mengalungkannya di leher dan mengancam jikalau Jungdo tidak pergi ia akan bundir. Bingung karena hal tersebut, Jungdo pun lantas menanyakan hal tersebut kepada Pak Kim yang lebih berpengalaman. Sontak Pak Kim pun menyuruh Jungdo untuk mengikuti apa yang Pak Kim katakan agar sesuai prosedur kepolisian. Jungdo pun menanyakan kepada tawanan tersebut mengapa ia melakukan hal tersebut. Rupanya tawanan tersebut marah dan emosi lantaran ia sering diledek menggunakan gelang tawanan oleh temannya, yang mana hal itu membuat emosi dan berniat ingin temannya tersebut. Lantas Jungdo pun berkata jikalau ia melakukan hal tersebut, lantas apa gunanya menunggu selama 22 tahun di dalam penjara? Tentunya semua akan sia-sia. Karena hal itu pun Jungdo meminta kepada tawanan tersebut untuk sedikit lebih bersabar dan pulang dengan baik-baik. Karena the power of kata-kata, akhirnya ia pun luluh cuy. Di pagi harinya Jungdo pun pergi ke si bibi salon untuk memangkas rambutnya agar rapih dan yang asalnya warna dupir alias duda pirau kini berubah menjadi hitam rapih cuy. Saat ia mau pergi ke toko, Jungdo pun melihat ada seorang yang menggunakan gelang tahanan dan sedikit genit kepada pelayan. Sontak karena hal itu Jungdo pun bergegas mencari tahu siapa dirinya dan ditemukanlah data yang mengatakan bahwa tawanan tersebut adalah tawanan karena kejahatan seksual. Karena kecurigaan itu, Jungdo pun melaporkannya kepada Pak Kim agar mereka mengawasi tahanan tersebut, dan benar saja hal yang tidak diinginkan terjadi. Tahanan tersebut keluar dari zona pengawasan dan saat ditelepon ia mengatakan bahwa ia ingin melakukan hal yang ia suka dan para polisi jangan menghalanginya. Jungdo dan Pak Kim pun bergegas mencari terakhir di mana titik lokasi koordinat ditemukan. Pak Kim bertanya kepada pelayan dan si pelayan tersebut menjawab bahwa ia sempat mengajaknya main ke rumah dikarenakan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sesuai data yang ada, tawanan ini sering menarget pelayan atau seorang wanita yang sedang sendirian. Mereka pun bergegas mencarinya.
Saat melihat karyawan toko yang sedang beres-beres, entah kenapa insting Jungdo mengarah kepada si bibi penjaga salon yang ternyata benarlah si tawanan tersebut menarget si bibi penjaga salon. Untung saja Jungdo yang gercep melihat bibi penjaga salon sedang dicekek. Karena hal itu, Jungdo pun langsung memecahkan kaca dan disinilah aksi jagoan kita beraksi. Sempat ngepris, tawanan tersebut bingung. Kenapa mani kuat-kuat teuing ditinggang kupot masih jag-jag. Akhirnya ia pun pasrah dan berhasil diamankan. Tidak lupa jagoan kita memeluk dan menenangkan bibi penjaga salon. Udah segitu aja dulu cuy, insya Allah dilanjut part 2. Adios.